Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang kita bahas kemarin ya. Kita bahas pada video sebelumnya tentang paragraf pertama, tentang bagaimana itu bentuk paragraf ya. Dan sebagai yang terakhir ya ini saya perhatikan ya. Masih ada yang keliru ya. Kalau kita teliti lagi, kata non dengan formal ini seharusnya digabung. Kenapa? Karena non itu adalah prolexem. Bentuk-bentuk prolexem seperti non, seperti auto, atau pro itu bentuk yang harus lekat ya dengan bentuk setelahnya. Oke, kita lanjutkan pada paragraf kedua. Kita akan mencari apakah ada kesalahan, dan kalau ada, kesalahannya seperti apa. Pembelajaran yang diajarkan untuk peserta didik sangatlah banyak. Banyak dari perhitungan, baik dari perhitungan, hafalan, menulis, membaca, maupun yang lainnya. Peserta didik juga kalanya merasa malas dalam mengerjakan tugas yang diberikan pendidik sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Peserta didik juga ada kalanya mengerjakan tugas secara asal, dengan kata lain, yang penting mengumpulkan tugas. Hal tersebut membuat peserta didik tidak dapat memahami pelajaran yang dijelaskan oleh pendidik dan juga tidak memperhatikan apa yang ditulis. Hal tersebut dijelaskan oleh Amalia. Tidak dipungkiri ketika siswa diarahkan menulis, siswa sekadar menuangkan ide tanpa memperhatikan hubungan satuan-satuan sintaksis dalam kalimat. Baik ya. Sampai sejauh ini kira-kira kesalahannya seperti apa? Mari kita bahas ya. Yang pertama, saya sepakat dengan pendapat Amalia ini bahwa tidak cuma siswa ya, ternyata penulis yang menulis tulisan ini ya tidak memperhatikan hubungan satuan sintaksis dalam kalimat, karena cukup sulit tulisan ini dibaca untuk memahami maknanya itu apa. Jadi berbahasa itu bukan sekadar menuangkan bentuk bahasa, tapi juga kita perlu perhatikan apakah apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang yang menerimanya. Yang pertama ya, kita bicara masalah semantik ya, kalimat pertama. Pembelajaran yang diajarkan untuk peserta didik sangatlah banyak. Pembelajaran yang diajarkan itu, pembelajaran itu apa? Semestinya apa? Ini tidak pas dalam memilih diksi. Ya, mestinya kita ganti dengan yang lain. Kenapa? Karena pembelajaran kan sebuah proses. Masuk proses diajarkan? Kan tidak. Yang diajarkan adalah materinya. Ibaratnya begini. Kue, ya, membuat kue ada prosesnya. Ya, proses membuat kue. Namanya proses produksi kue. Proses diajarkan? Kan tidak. Tapi kue diproduksi kan, masa proses diproduksi kan tidak. Ya ini logikanya keliru. Jadi semestinya materi atau mata kuliah atau mata pelajaran berarti bukan prosesnya tapi mata pelajarannya. Kan mata pelajaran kemudian prosesnya dengan pembelajaran. Jadi begitu. Bukan untuk ya, tapi kepada. Kalau ini masalah rasa aja. Dan ini kalau Anda memisahkan untuk ini sebagai kalimat sendiri, pertanyaannya adalah subjeknya mana?
ya. Menurut baik versi objek saya. Saya kan tidak pernah mengakui ini sebagai kalimat. Kalau kalimat kan harus ada subjek dan predikat. Kalimatnya subjek ini apa? Subjeknya apa? Kan tidak ada. Jadi sebenarnya ini adalah kalimat yang buntung semestinya seperti ini. Dia merupakan bagian dari kalimat sebelumnya. Karena tidak punya subjek. Oke. Sekarang kalimat kedua, peserta didik juga ada kalanya merasa malas dalam mengerjakan bla. Nah, hubungan kalimat pertama dan kalimat kedua itu apa? Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya tentang paragraf. Semestinya paragraf pertama, kalimat pertama adalah topik yang menjadi nyawa dari paragraf ini. Ini dalam tulisan ilmiah ya. Saya tidak bicara tulisan jurnalistik, saya tidak bicara tulisan narasi novel, tapi saya bicara ini adalah tulisan ilmiah. Kalimat pertama semestinya adalah topik yang menjadi nyawanya paragraf. Jadi mata pelajaran diajarkan sangat banyak, baik dari perhitungan maupun yang lainnya. Tadi juga ada kalanya merasa malas. Dan ini kan belum topik berarti kan. Kalimat kedua itu hanya menambahkan keterangan dari apa? Dari kalimat yang pertama. Baik ya, dari sisi sintaksis seperti itu. Coba perhatikan lagi dari sisi apa namanya, bentuk yang sama ya. Jadi peserta juga ada kalanya. Peserta juga ada kalanya. Nah, jadi di sini salahnya apa? Berarti salah apa? Variasi ya. Jadi dia tidak bervariasi dalam berbahasa. Ya, jadi tidak enak dilihat. Berikutnya kita perlu perhatikan. Jadi kalau harusnya bagaimana Pak Yo, kita ganti dengan bentuk yang lain. Anda kan jurusan bahasa, ganti itu tidak susah. Yang penting Anda teliti dan mampu menjelaskan maksud dengan tepat, yang lebih efektif ya. Misalnya diganti dengan misalnya tadi malas, jadi selain itu kan bisa diganti dengan selain itu. Selain itu mereka berarti tidak harus berdidik. Ya. Misalnya ini tidak salah sih, cuma mengganggu. Ada kalanya diganti dengan apa? Kadang. Nah, tadi diganti dengan mereka. Mereka itu menuju ke siapa? Refers to siapa? Ke didik kan. Nah, kemudian ya dari sini setelah saya kembali lagi kalimat kedua. Di sini kalimatnya coba perhatikan. Ada yang salah tidak? Jadi kesalahan itu tidak cuma titik koma, tapi nalar itu yang salah. Peserta didik juga ada kalanya merasa malas dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh didik sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Loh, untuk ngopo? Berarti tugas itu diberikan untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Berarti ini kan keluar dari apa yang disampaikan pada kalimat pertama. Nggak cuma menambahkan keterangan, tapi juga keluar dari temanya. Tolong apa menata logika, menata nalar itu penting. Di berbahasa tidak cuma berbusa-busa. Anda kalau seperti ini, seperti politisi, seperti apa, seperti pejabat yang asal bicara, tapi esensi dari apa yang dibicarakan itu tidak tahu. Asal jeplak. Terkadang mereka ngomong asal. Kalau asal itu kan berarti betul. Tapi kalau asal-asalan, nah itu yang keliru.
Terus yang kata tadi gimana Pak? Misalnya, tidak karena makhluk itu kehentikan. Kenapa kok Anda suka menambah-nambahkan kata? Kan tidak efektif. Pada akhirnya salah kan? Dengan kata lain, hal tersebut loh, kita lihat di kalimat ini ya. Ini kan peserta didik mengumpulkan tugas secara salah-salah. Yang penting asal bukan tugas. Hal tersebut membuat peserta didik tidak dapat memahami pelajaran. Nah, sekarang yang membuat mereka tidak dapat memahami pembelajaran siapa? Mereka sendiri kan. Jadi bukan tidak membuat peserta didik tidak dapat memahami pembelajaran, bukan. Tapi coba kalimatnya itu diubah biar lebih memahamkan orang. Kalau kalimat seperti itu bingung seolah-olah tidak dapat memahami pembelajaran itu kesalahan orang lain kalau seperti ini. Ya, kadang mereka harusnya apa ini? Sehingga kata sehingga digunakan akibatnya, bukan tidak dapat memahami, tidak memahami. Ini aja selesai. Kalau ini sih sebab dan akibat, ini akibat atau sebab? Memperhatikan itu akibat atau sebab? Ini kan sebab kan? Akibatnya apa? Tidak memahami itu akibatnya. Mengerjakan tugas asal-asalan, itu juga sebabnya. Akibatnya adalah tidak memahami. Jadi jangan dicampur antara sebab dan akibat. Ya, nalarnya itu ditata ya. Oh, bahwa usah tidak dipungkiri apa. Mereka tidak terkonteks. Kemudian sekadar kalau Anda menggunakan kata istilah peserta didik ya konsisten ya jangan digunakan siswa. Di bukunya di tulisannya seperti itu. Nah kan yang dimaksud sama, tapi Anda harus konsisten. Selain itu ya saya tidak memperhatikan aspek semantik dalam kalimat. Secara semantik atau malah juga tidak diperhatikan. Seolah-olah pembaca itu cenayang harus memahami apa yang dijelaskan oleh orang. Jadi ya yang perlu saya tekankan adalah ya perhatikan pembaca bukanlah cenayang. Cenayang itu apa? Orang pintar yang mampu memahami tulisan isi pikiran penulis. Jika yang ditulis bentuk yang tulis ya, jadi pembaca itu bukanlah cenayang memahami isi pikiran penulis.
jika tulisan tidak ditulis dengan baik. Artinya apa? Kita perlu menulis dengan hati, bukan hanya menyampaikan informasi. Menulis dengan hati kita ya pelan-pelan, kita itu meresapi apa yang kita tulis, berusaha untuk memahamkan orang. Anda harus berasumsi atau beranggapan bahwa pembaca, anggaplah pembaca sama sekali tidak memahami sebelumnya. Jadi pembaca itu sebelumnya tidak tahu sama sekali, anggapnya seperti itu. Maka pembaca itu Anda tuntun, Anda arahkan, Anda jalan pikirannya Anda arahkan ke jalan pikiran Anda yang tertata. Anggap saja Anda menulis kepada anak SD kelas 6. Duduk perkalanya itu seperti apa toh? Ya kan harus dijelaskan dari awal dan tidak bisa loncat-loncat, harus kronologis. Ya, harus teratur. Nah, seperti itulah. Kalau Anda menulis itu perlu untuk seperti itu. Sama dengan ketika Anda mengajar. Saya juga bukan orang yang selalu mampu dipahami oleh mahasiswa apa yang saya ungkapkan. Ya, karena memang saya kadang-kadang yang loncat-loncat pikiran saya ketika berbicara. Tetapi kalau kita pembahasan kita terhadap tulisan, ya saya mampu mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis. Pikiran saya usahakan tidak loncat-loncat. Kalau pikiran loncat-loncat, pembaca juga bingung dan perlu untuk hati-hati dalam menulis. Berhati-hati artinya setiap kalimat itu dipikir baik-baik. Apakah kalimat ini bisa betul atau belum? Apakah kalimat ini sudah mampu dipahami orang lain atau belum? Ya, coba kita cari ya coba apa namanya. Oke, cari hijau raya coba kita cari bukan berarti saya sombong atau pamer ya atau ingin menunjukkan bahwa saya apa gitu ya. Cuma saya lebih dulu tahu dari Anda saja. Jadi suatu saat Anda juga tahu. Kecuali Anda tidak mau tahu. Google. Jadi kalau ingin Anda tahu kualitas tulisan Anda, periksa Google sebelumnya apakah sudah sering menulis atau tidak. Ya. Tulisannya banyak apa tidak, tulisannya itu bagus atau tidak. Ya. Dan hati-hati atau tidak. Ya kita lihat ini aja ya. Kondisi Indonesia terhadap keterlambatan membaca semantik. Gitu. Ini tulis yang menulis yang menerbitkan jurnal luar. Tulis pertamanya saya, lalu tulis keduanya adalah uh, apa namanya dosen saya yang mengajari saya di UGM. Saya kita untuk saja. Nah, jadi ini Universitas PGRI Semarang. Jadi meskipun saya masih di UGM, saya tidak pernah melepas PGRI Semarang. Oke ya, kita perhatikan satu-satu. Manusia tidak dapat ditebak oleh waktu.
Dalam membagi kehidupan manusia menggunakan konsep waktu. Dapat dilihat pula bahwa proses kehidupan manusia didistribusikan dalam ruang lingkup waktu, baik sekular maupun linear. Meskipun waktu tidak bersifat empiris, ya, namun manifestasinya dalam bahasa dapat ditemukan melalui peminjaman konsep spasial. Nah, ini adalah beda ya. Sekarang kamu tahu bedanya antara tulisan dosen sama tulisan mahasiswa masih belajar. Makanya saya bilang, Anda dan saya itu cuma lebih dulu saya. Suatu saat nanti Anda juga bisa ambil seperti ini. Nah, kalau tertinggal pustaka, wah, aneh-aneh gitu. Coba berarti kan tinggal pustaka dari saya. Nah, ini kajian-kajian terakhir berarti akhir-akhir ini. Penelitian terhadap waktu pada lingkaran sosial humaniora pada penutur bahasa secara empiris cukup marak dilakukan, terutama dalam 2 dasawarsa terakhir. Beberapa di antara misalnya Brodisky, kemudian Nunes, dan Davy. Ini sudah ada keterangannya. Torre juga meneliti waktu untuk metafora sosial dan non-agni, Sear dan Atariba, serta dalam bahasa Mandarin. Satu paragraf itu sudah bisa mencakup satu subbab kalian untuk skripsi. Ini sudah banyak untuk kajian tentang usahanya. Ini yang dimaksud dengan apa yang namanya bukan barangkali ya, menyitasi apa ya, mensintesis semuanya dalam kalimat yang sedikit ya, mensintesis. Jadi dicari intinya lalu diambil. Nah, ini kemudian ada masalah-masalah lain dan seperti itulah. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing nulis itu panjang, itu tidak perlu. Jangan berpatokan nulis itu yang bagus itu halamannya harus sekian, tidak. Tapi nulis yang bagus itu nulis yang efektif. Anda bisa nulis efektif kalau Anda banyak membaca dan pengalaman akan menuntun Anda ke arah situ. Maka yang dicari dari kesalahan berbahasa itu bukan cuma menyalahkan, tapi juga sebagai pembelajaran bahwa itu tidak tepat, itu keliru, dengan bertele-tele, pikirannya ditata. Jadi dulu saya juga tulisannya jelek, tidak tertata, pikirannya loncat-loncat, tapi semakin bertambahnya pengalaman, maka kesalahan-kesalahan itu semakin tereduksi. Nah, jadi Anda jangan putus asa. Saya memberitahukan seperti itu, supaya saya tahu itu keliru, itu tidak tepat, itu bukan dalam rangka untuk menjelekkan tulisan orang, tapi dalam rangka sebagai pembelajaran untuk kita semua. Jadi, oh iya, itu gak pas, itu gak enak dibaca, oh itu nalarnya loncat-loncat, membaca bingung, saya juga bingung. Lalu bagaimana kalau tidak bingung? Maka seperti inilah. Ininya itu ya, jadi kita menganalisis kesalahan berbahasa itu sekali lagi bukan dalam tujuan untuk menjelekkan seseorang, tetapi kita belajar bersama untuk uh, meraih apa ya, mempersedikit kesalahan. Tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang berbahasa secara sempurna. Ya. Mengapa? Karena kesalahan itu selalu pasti akan muncul, walaupun cuma sedikit. Yang baik itu semakin sedikit kesalahan dan semakin baiklah kemampuan berbahasa orang itu. Ya, jadi salah satu kesalahan yang paling mendasar yang saya lihat dari tulisan ini adalah uh, dia tidak berusaha untuk mengkomunikasikan, ya, berusaha untuk lebih mengkomunikasikan apa yang dia tulis agar dipahami oleh orang lain. Jadi masih bicara untuk dirinya sendiri, menulis untuk diri sendiri. Ingat ya, skripsi itu yang membaca itu bukan kita sebagai penulis, tapi orang lain, ya. Biar apa ya, Anda harus mulai untuk menyadari dan membiasakan diri menulis untuk orang lain. Menulis, kalau Anda menuliskan diri untuk orang lain, nanti Anda akan terbiasa
bisa cari dari itu ya, menulis berita atau menulis apa. Dan sekali lagi, menulis berita itu juga bukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri kan, untuk orang lain. Menulis puisi, masa ada baca sendiri kan? Menulis puisi ya kalau bisa untuk orang lain. Menulis apapun itu, usahakan dalam pikiran Anda menulis untuk orang lain. Sama halnya dengan berbicara. Kalau berbicara untuk diri sendiri, maka Anda tidak perlu bertemu orang lain. Cukup di dalam kamar, ngomong sendiri. Nah, itu untuk diri sendiri. Kalau ini Anda ingin apa yang Anda omongkan itu dipahami orang lain, maka Anda harus menata omongan, menata gestur, bahkan ya, menata nada, intonasi, nada bicara, agar apa yang Anda maksudkan itu dapat diterima orang lain dan orang lain akan bertindak atau bersikap atau menerima informasi seperti yang Anda harapkan. Itu saja ya dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.